Kamu pernah merasa capek banget cuman gara-gara ngobrol atau ketemu orang? Padahal kamu nggak lari maraton atau kerja berat seharian, tapi badan dan pikiran rasanya langsung drop. Kok bisa ya interaksi sosial bikin kita segitu capeknya? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Yuk kita bahas bareng-bareng kenapa interaksi sosial bisa bikin kita secapek itu. Stay sampai akhir ya, karena ini bakal bikin kamu lebih paham tentang dirimu sendiri. Ngobrol atau bersosialisasi itu bukan cuma soal tukar kata. Di balik aktivitas sederhana itu, otak kita lagi kerja keras banget. Saat kita ngobrol, kita nggak cuma mikirin apa yang mau kita bilang. Kita cuma mikirin respon orang lain, nyoba-nyoba maksud di balik ekspresi wajah, nada suara, bahkan bahasa tubuh mereka. Kita harus menyesuaikan diri jadi sopan, jadi menarik, dan jadi ramah. Dan semua itu tanpa sadar nguras energi mental kita pelan-pelan. Apalagi kalau kamu tipe orang yang sensitif atau peka sama emosi orang lain. Otakmu secara otomatis nge-scan lingkungan. Orang ini nyaman gak ya? Tadi aku ngomong gitu dia tersinggung gak ya? Jangan-jangan aku terlalu mendominasi pembicaraan. Pikiran-pikiran kayak gitu muter terus selama interaksi, dan itu bikin otak kamu panas karena kerja terus tanpa jeda. Buat kamu yang introvert, hal ini bisa kerasa lebih berat karena tipe introvert biasanya butuh waktu sendiri buat nge-charger energi. Beda sama ekstrovert yang malah dapat energi dari ketemu orang. Jadi wajar banget kalau kamu ngerasa capek setelah ketemu banyak orang atau ngobrol lama-lama. Itu bukan salah kamu, tapi emang sistem kerja otakmu beda aja. Tapi bukan cuma soal kepribadian, ada juga yang namanya social fatigue, kelelahan akibat interaksi sosial yang terlalu banyak. Ini bisa terjadi walaupun kamu nggak ketemu orang secara langsung, kayak balas chat panjang, diskusi di grup, meeting online, bahkan balasin komentar di media sosial. Semua itu bikin otak kamu terus-menerus harus memproses informasi sosial. Dan kalau berlebihan, ya hasilnya kamu capek. Belum lagi kalau kamu harus tampil baik-baik saja di depan orang lain. Harus kelihatan sopan, harus kelihatan happy, harus bisa nyambung di obrolan. Padahal kamu lagi nggak mood. Itu kayak kamu lagi acting sepanjang waktu. Dan itu capek banget. Ada istilahnya emotional labor, usaha ekstra buat ngontrol dan nunjukin emosi tertentu supaya cocok sama situasi sosial. Dalam interaksi sosial, otak kita juga bisa mengalami overstimulation, terutama di tempat yang ramai, banyak suara, banyak wajah, banyak vibe. Semua itu masuk ke otak kamu, dan kalau kamu nggak punya waktu buat proses semuanya satu persatu, otak kamu jadi kayak komputer yang kebanyakan tab dibuka. Akhirnya lemot, terus ngehang. Nah, itu kenapa setelah interaksi, kamu butuh waktu buat diam, tenang, atau sendiri dulu. Tapi jangan salah sangka, capek karena bersosialisasi bukan berarti kamu nggak suka orang atau kamu nggak normal. Justru itu tanda bahwa kamu sadar dengan energi yang kamu punya. Solusinya juga bukan berarti kamu harus menjauh dari semua orang, tapi kamu perlu belajar nyesuaiin intensitas sosial dengan kapasitas energimu sendiri. Misalnya kalau kamu tahu kamu bakal ketemu banyak orang, coba siapin mental dari jauh-jauh hari. Atau kalau kamu tahu kamu habis interaksi panjang, pastikan setelah itu kamu punya waktu buat istirahat. Gak harus tidur sih, bisa juga jalan sendiri, dengerin musik, nonton video lucu, atau sekedar duduk tenang sambil minum teh. Kamu juga bisa latihan buat lebih jujur sama dirimu sendiri. Kayak, hari ini aku butuh waktu buat sendiri dulu. Atau aku boleh kok gak balas chat langsung. Dan yang paling penting, jangan merasa bersalah karena kamu butuh ruang. Itu bukan egois, itu bentuk self-care untuk dirimu sendiri. Kalau kamu sering ngerasa capek setelah ngobrol atau ketemu banyak orang, itu bukan kamu yang lebay,
itu otakmu yang kerja ekstra keras. Jadi nggak apa-apa kok kalau kamu butuh waktu sendiri buat recharge. Kita semua punya batas energi sosial yang beda-beda. Pernah ngalamin juga? Cerita di kolom komentar ya, biar kita saling nyadar kalau ternyata nggak cuman kita yang ngerasain hal ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau video ini nggak bantu kamu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.